Selamat pagi anak-anak, kembali kita mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar mengajar pada hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas usaha dan perubahan energi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang gaya konservatif, hukum kekekalan energi, dan daya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mendeskripsikan gaya konservatif dan hukum kekekalan energi mekanik beserta daya. Dan yang kedua, mengaplikasikan rumus dari gaya konservatif dan hukum kekekalan energi mekanik beserta daya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang berhubungan dengan gerak dan posisi dari sebuah benda. Oleh karena itu, energi mekanik merupakan penjumlahan energi kinetik dan energi potensial pada suatu benda atau sistem. Sebagai contoh, ketika kita memukul paku dengan sebuah palu, nah palu itu akan kita angkat sehingga posisinya lebih tinggi. Itu energi potensial ya. Kemudian kita gerakan ke arah paku dengan kecepatan tertentu, nah itu energi kinetik. Kemudian saat paku dan palu bersentuhan, paku akan terdorong. Itulah yang dinamakan energi mekanik. Dan sehingga tujuan kita tercapai. Jadi energi mekanik dapat dituliskan dalam bentuk persamaan matematis, yaitu EM sama dengan EK ditambah EP. Di mana EM adalah energi mekanik, EK adalah energi kinetik, dan EP adalah energi potensial. Karena hukum kekekalan energi mengatur bahwa setiap total energi pada sistem, yakni energi mekanik, harus selalu sama, maka energi mekanik sebelum dan sesudahnya memiliki besar yang sama. Jadi, EM sebelum sama dengan EM sesudah atau EM1 sama dengan EM2. Maka persamaan di atas dapat dijabarkan sebagai EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Oleh gaya gravitasi, rumusnya setengah M dikali V1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat ditambah M kali G kali H2. Oleh gaya pegas, yaitu setengah dikali M dikali V1 kuadrat ditambah setengah dikali K dikali X1 kuadrat sama dengan setengah dikali M dikali V2 kuadrat ditambah setengah dikali K dikali X2 kuadrat. Sehingga persamaan-persamaan ini dinamakan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi dan gaya pegas tidak mengubah energi mekanik menjadi energi bentuk lain. Sifat inilah yang menyebabkan gaya gravitasi dan gaya pegas dinamakan sebagai gaya konservatif. Berbeda dengan gaya gesek. Jika gaya gesek melakukan usaha, energi mekanik benda akan berkurang karena menjadi energi bentuk lain. Sehingga dalam selang waktu tertentu energi mekanik benda habis. Oleh karena itu, gaya gesekan disebut sebagai gaya yang tidak konservatif. Jika benda hanya dipengaruhi oleh gaya konservatif, hukum kekekalan energi mekanik dapat digunakan. Jika benda mengalami gaya tidak konservatif, maka hukum kekekalan energi mekanik tidaklah berlaku. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya yang tidak konservatif adalah sama dengan besaran perubahan energi mekanik benda. Nah, sekarang kita akan membahas energi mekanik pada gerak roller coaster. Kalian bisa perhatikan buku kalian pada halaman 219, terdapat kelereng dengan massa M dilepaskan dengan kecepatan awal V0, kelereng tersebut bergerak mengikuti bidang dalam sebuah lingkaran, seperti gambar pada roller coaster.
Jika tidak ada gaya gesek yang menghambat kelereng tersebut, energi mekanik yang dimiliki oleh kelereng pada setiap kedudukannya adalah sama, sehingga pada kedudukan 1 dan 2 berlaku persamaan, EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, kalian bisa perhatikan gambar 9.13. Jika di kedudukan terendah, yaitu di kedudukan 1, dianggap energi potensial EP1 sama dengan 0, maka M kali G kali H1 ditambah setengah dikali M dikali V1 kuadrat sama dengan M dikali G dikali H2 ditambah setengah dikali M dikali V2 kuadrat. Sehingga 0 ditambah V1 kuadrat sama dengan 2 dikali H2 ditambah V2 kuadrat. Dengan H2 sama dengan 2R, sehingga V1 kuadrat sama dengan 4GR ditambah V2 kuadrat. Jadi, V1 sama dengan akar dari V2 kuadrat ditambah 4GR. Besar kecepatan minimum V1 agar kelereng dapat berputar melalui lintasan melingkar, yaitu di kedudukan kedua, maka diperoleh persamaan V2 sama dengan akar dari GR. Dengan mensubstitusikan nilai V2 kuadrat ke dalam persamaan V2 sama dengan akar GR, maka diperoleh V1 sama dengan akar dari 5 kali G kali R. Dengan G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. R adalah jari-jari lingkaran lintasan kelereng yang satuannya adalah meter. Nah, sekarang kita masuk ke energi mekanik pada gerak benda di bidang miring. Gerak benda pada bidang miring di bawah pengaruh medan gravitasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu untuk bidang miring licin dan bidang miring kasar. Nah, sekarang kita akan membahas yang bidang miring licin. Kalian bisa perhatikan buku kalian pada halaman 220 di kegiatan 9.8. Perhatikan gambar di samping dengan teliti. Gaya yang searah dengan gerak benda adalah M kali G kali sin alpha, dan panjang lintasan yang ditempuh adalah S sama dengan H per sin alpha. Jadi, jika pada bidang miring licin, benda yang bergerak dari puncak bidang miring tanpa kecepatan awal, seluruh energi potensial benda akan berubah menjadi energi kinetik saat benda sampai di ujung bawah bidang miring. Sehingga secara matematis kecepatan benda di kedudukan kedua dirumuskan sebagai berikut. V2 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Nah, selanjutnya bidang miring kasar. Kalian bisa perhatikan kegiatan 9.9 pada halaman 221, perhatikan gambar di samping dengan baik. Untuk bidang miring kasar, benda akan mengalami gaya gesek dengan arah berlawanan gerak tidak konservatif. Energi potensial yang dimiliki benda ketika berada di puncak bidang miring akan berkurang setelah menuruni bidang miring. Sebagian energi potensial benda menjadi energi kinetik, dan sebagian lagi terserap oleh benda miring untuk melawan usaha yang ditimbulkan oleh gaya gesek. Berdasarkan hal tersebut, bahwa kecepatan benda di kedudukan kedua pada bidang kasar adalah V2 sama dengan akar dari 2 dikali GH, buka kurung 1 dikurang muka dikali kotangin alfa tutup kurung. Jadi, untuk bidang miring licin, berlaku hukum kekekalan energi mekanik, artinya seluruh energi potensial benda berubah menjadi energi kinetik. Akan tetapi, untuk bidang kasar, sebagian energi akan terserap untuk melawan usaha yang diakibatkan oleh gaya gesek. Nah, perlu kalian ingat bahwa gaya gesek bukan merupakan gaya konservatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daya. Besaran usaha menyatakan gaya yang menyebabkan perpindahan benda. Namun, besaran ini tidak memperhitungkan lama waktu gaya itu bekerja pada benda sehingga menyebabkan benda berpindah. Kadang-kadang usaha dilakukan sangat cepat dan di saat lain usaha dilakukan sangat lambat. Contohnya,
Ani mendorong lemari untuk memindahkannya dari pojok kamar ke sisi lain kamar yang berjarak 3 meter. Dalam melakukan usahanya itu, Ani membutuhkan waktu 5 menit. Apabila lemari yang sama dipindahkan oleh Arif, ia membutuhkan waktu 3 menit. Ani dan Arif melakukan usaha yang sama, namun keduanya membutuhkan waktu yang berbeda. Nah, besaran yang menyatakan besaran usaha yang dilakukan persatuan waktu itulah yang dinamakan daya. Secara matematis, daya dapat dituliskan sebagai berikut. T sama dengan delta W per delta T, di mana W adalah usaha satuannya joule, T adalah waktu satuannya sekon, dan P adalah daya satuannya joule per sekon atau watt. Nah, sekarang lanjut efisiensi. Alat atau mesin pengubah energi tidak mungkin mengubah seluruh energi yang diterimanya menjadi energi yang diharapkan. Sebagian energi akan diubah menjadi energi yang tidak diharapkan. Proses tersebut merupakan sifat alami sehingga dikemukakanlah konsep efisiensi atau daya guna. Jika energi yang diterima oleh alat pengubah energi disebut masukan atau input, dan energi yang diubah ke bentuk yang diharapkan disebut keluaran atau output, maka efisiensi didefinisikan sebagai hasil bagi keluaran dan masukan dikali 100%, dan secara matematis dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Efisiensi sama dengan keluaran per masukan dikali 100%. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini yaitu, yang pertama, usaha yang dilakukan oleh suatu gaya tidak mengubah energi menjadi bentuk lain. Gaya tersebut dinamakan gaya konservatif. Sedangkan jika gaya menyebabkan energi mekaniknya berubah menjadi bentuk lain, maka gaya tersebut dinamakan gaya tidak konservatif. Yang kedua, energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda. Dan yang ketiga, daya untuk melakukan usaha dalam waktu. Sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas momentum dan impuls. Jadi buat anak-anak, baca bukunya di rumah dan ingat, apabila kalian berpergian, selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.